Ya, serah terima jabatan juga dilakukan di Gedung Bina Graha Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta untuk Kepala Staf Kepresidenan Republik Indonesia. Acara serah terima jabatan Kepala Staf Kepresidenan berlangsung di Gedung Bina Graha Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta. Muhammad Kodari resmi menggantikan Letjen TNI Purnawirawan AM Putranto yang telah memimpin KSP selama hampir 11 bulan. Kodari mengapresiasi filosofi kepemimpinan Putranto di KSP sebelumnya dengan slogan "No road, no problem", yang artinya ketika ada masalah harus tetap terus berjalan berjuang. Kodari juga menambahkan slogan baru yakni "No guts, no glory", yang menekankan pentingnya keberanian untuk meraih keberhasilan. Beliau punya slogan "No road, no problem". Nah, itu salah satu slogan yang insya Allah akan terus membekas di KSP. Bahwa kalau ada masalah, kita itu nggak boleh berhenti, harus tetap cari jalan. Dan itu sesuai dengan perpresnya KSP, karena perpres KSP itu monitoring evaluasi. Kalau ada masalah-masalah dibantu dicarikan solusinya. Jadi tetap dipertahankan. Kalau saya tambahkan satu slogan lagi, "No guts, no glory". Ya, tidak ada keberanian, tidak ada keberhasilan. Insya Allah itulah nanti jadi dua slogannya KSP. Pak Kodari tadi ada pesan nggak sih dari Pak AMP kepada Pak Kodari yang nantinya akan menjalankan tugasnya sebagai Ketua KSP? Melanjutkan apa yang sudah ada, karena kita percaya betul bahwa KSP ini memberikan manfaat yang nyata kepada pelaksanaan program-program Presiden Prabowo yang sangat besar, banyak baru, ya kan, banyak urusan teknokrasinya. Dan misalnya kita dulu sudah pernah punya beberapa bantuan kepada BGN, kepada Kemensos, Sekolah Rakyat, kemudian di Kemdiknas juga ada, kita pernah mengusulkan agar transfer kepada guru itu langsung, jangan ke daerah dulu. Alhamdulillah ya ratusan ribu, mungkin jutaan guru bisa merasakan manfaatnya. Jadi ini semua dilanjutkan karena memang pemerintahan Pak Prabowo masih 1 tahun, ada banyak program-program baru yang tetap harus dikawal prosesnya, tahapannya, teknokrasinya, agar berjalan dengan optimal, agar ekonomi bergerak. Sementara itu dalam serah terima jabatan Kepala Staf Kepresidenan, Anto Mukti Putranto menyerahkan cenderamata untuk Kodari. Bahkan dalam sertijab itu nampak Putranto dan sang istri tercinta yang menemani pun terlihat menyeka air mata dengan tisu di sela-sela dirinya memberikan sambutan. Selain cenderamata, Putranto memberikan sebuah buku laporan kinerja semester 1 2025 KSP sebagai sebuah simbol untuk Kodari meneruskan berbagai pekerjaan KSP yang terkait program pemerintah. Ya maaf, saya agak emosional karena ya luar biasa. Semua kalian pada sementara bisa lagi juga ini benar saya coba tanpa dan ya. Tapi kalau baca manusiawi yang jelas saya pikir saat ini tidak dalam keadaan bermasalah, jika dalam keadaan lebih baik. Saya suka ada berkata di sini dan semua serahkan kepada Kodari. Ya, saat ini memang KSP ada manfaat bagi orang. Kenapa? Karena dirasakan orang terkait bahwa apa yang dilakukan oleh seluruh jajaran KSP ini sangat bermanfaat untuk akan berkaitan masyarakat. Ya, terbukti punya. Sementara itu Menko Polkam Jamari Caniago menegaskan tak ada proses sertijab dan langsung bertugas untuk melihat laporan-laporan di Kemenko Polkam. Sudah selesai kami sertijab. Kalau komunikasi dengan Pak Syafri untuk pesan-pesan dari Pak Syafri sebagai Menko Polkam Atin Trim sebelumnya gitu Pak? Kami akan bertemu kapan saja. Kalau dengan Pak Syafri nggak usah ketemu, telepon saya bisa. Kalau nggak bisa juga saya jalan ke sana. Ini saya bertemu dengan semua para anggota yang ada di Kemenko ini. Titik berat yang kami bicarakan, saya laporan adalah masalah-masalah yang berkaitan dengan intern Kemenko, walaupun itu ada juga sedikit-sedikit yang di luar yang saya akan bicarakan lagi pada hari berikutnya dengan
dengan para penjabat di Kemenko ini. Itu yang kami lakukan, jadi kalau tadi agak lama mungkin kalian menunggu, ya karena banyak hal-hal yang kita bicarakan masalah yang ke dalam. Saya kira itu. Langkah terdekat mungkin selama nanti Bapak bertugas akan seperti apa Pak? Program terdekatnya? Saya kira program tidak akan lepas dari program yang sudah ada. Saya tidak mungkin membuat program sendiri karena program itu sudah ada. Itu yang tinggal langkahnya ke depan. Ya, pemirsa, Presiden Prabowo Subianto kembali rombak Kabinet Merah Putih. Erick Thohir yang sebelumnya menjabat Menteri BUMN bergeser ke Kemenpora. Rabu siang, Presiden Prabowo Subianto kembali melakukan perombakan kabinet atau reshuffle. Sejumlah menteri dan wakil menteri diganti. Jenderal TNI Jamari Chaniago dilantik menjadi Menteri Koordinator Politik dan Keamanan menggantikan Budi Gunawan. Budi Gunawan dicopot dari jabatannya pada reshuffle sebelumnya. Jamari tercatat pernah menjadi Panglima Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat tahun 1998 hingga 1999. Presiden juga melantik Afrian Syahnur sebagai Wakil Menteri Ketenagakerjaan. Politisi Partai Demokrat itu menggantikan Immanuel Ebenezer yang tengah terjerat kasus korupsi. Wakil Menteri selanjutnya yang dilantik Prabowo adalah Farida Farica. Politisi Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB itu ditunjuk sebagai Wakil Menteri Koperasi mendampingi Ferry Juliantono yang sebelumnya sudah dilantik menjadi Menteri Koperasi menggantikan Budi Ari. Setelah sempat kosong, kursi Menteri Pemuda dan Olahraga kini diduduki Erick Thohir. Menteri BUMN itu menggantikan Dito Aryo Tejo. Sama seperti Budi Gunawan, Dito juga dicopot dari jabatannya pada reshuffle sebelumnya. Dengan dilantiknya Erick Thohir sebagai Menpora, kini posisi Menteri BUMN kosong. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengaku Presiden masih mencari figur yang tepat. Meski begitu, menurut Prasetyo, Presiden akan memilih Wamen BUMN untuk menjadi PLT Menteri BUMN. Saat ini ada 3 nama wakil Menteri BUMN, yakni Kartika Wijatmoko, Doni Oskaria, dan Aminuddin Ma'ruf. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, pemirsa, dalam pelantikan Menteri baru kemarin, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka absen di Istana Negara. Pihak istana pun menjelaskan jika Gibran tengah berada di luar kota. Presiden Prabowo Subianto melantik menteri hingga wakil menteri di Istana Negara, Jakarta pada Rabu. Untuk kedua kalinya, dalam pelantikan menteri dan wakil menteri tidak dihadiri Wakil Presiden Gibran Rakabuming. Menanggapi hal tersebut, pihak istana melalui Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menjelaskan Gibran tengah berada di luar kota sehingga tak bisa hadir dalam acara pelantikan menteri wakil menteri. Mas Gibran nggak datang pelantikan, Mas. Oh iya, Mas Gibran ada di luar kota. Mas, Diketahui Presiden Prabowo Subianto melantik sejumlah pejabat baik menteri, wakil menteri, kepala badan, wakil kepala badan, hingga penasihat khusus di Istana Negara. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan.